Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Aditya Wiguna, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dengan nomor pokok mahasiswa S1A.20.0005. Saya di sini akan memperjelaskan materi tentang tradisi sibernetika, teori penggabungan informasi. Teori sibernetika menekankan hubungan timbal balik di antara semua bagian dari sebuah sistem. Pertama, satu kelompok teori yang umumnya berasal dari rubrik penggabungan informasi, information, integration. Kedua, satu kelompok teori yang umumnya dikenal sebagai teori konsistensi, teoris, karena dampak mereka yang sangat besar pada bidang komunikasi selama bertahun-tahun. Selanjutnya, definisi teori penggabungan informasi adalah salah satu model paling populer yang menawarkan untuk menjelaskan pembentukan informasi dan perubahan sikap. Informasi adalah salah satu dari kekuatan tersebut dan berpotensi untuk mempengaruhi sebuah sistem kepercayaan atau sikap individu. Sebuah sikap dianggap sebagai sebuah akumulasi dari informasi tentang sebuah objek, seseorang, situasi, atau pengalaman. Sejarah singkat. Salah satu dari ahli teori penggabungan informasi yang sangat terkenal dan dihormati adalah Martin Fishbein. Karya Fishbein menyoroti sifat kompleks dari pelaku yang diketahui sebagai teori nilai ekspektasi value theory. Menurut Fishbein, ada dua macam keyakinan. Yang pertama, yakin pada suatu hal. Ketika meyakini sesuatu, akan berkata bahwa hal tersebut ada. Kedua, yakin tentang perasaan pada kemungkinan bahwa hubungan tertentu ada di antara dua hal. Isaac Atzen dan Martin Fishbein memperluas cakupan dari teori nilai ekspektasi dengan menambahkan faktor intensi dalam rumus. Hal ini sebagai sebuah teori dari tindakan yang beralasan secara spesifik. Intensi dari perilaku tertentu ditentukan oleh sikap pribadi terhadap perilaku dan kumpulan keyakinan tentang bagaimana orang lain ingin berperilaku pribadi. Setiap faktor, sikap Anda dan opini orang lain diberi bobot menurut kepentingannya. Terkadang, sikap Anda adalah yang paling penting, terkadang opini orang lain adalah yang terpenting. Serta kadang-kadang sikap Anda dan orang lain lebih atau kurang setara dalam bobotnya. Selanjutnya, formula yang dikembangkan untuk menunjukkan proses ini sebagai berikut. BI sama dengan intensi perilaku, sama dengan sikap terhadap perilaku. SN sama dengan norma subjektif, apa pikiran orang lain, sama dengan bobot sikap, sama dengan bobot norma subjektif. Formula memprediksikan intensi dari perilaku, tetapi tidak secara utuh memperkirakan perilaku sebenarnya. Karena kita tidak berperilaku berdasarkan intensi orang lain. Sebagai contoh, para perokok mungkin ingin berhenti merokok, tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena sudah ketergantungan. Teori penggabungan informasi berhubungan dengan sistem faktor apa dipikirkan tentang dan bagaimana berperilaku dihasilkan dari sebuah interaksi kompleks di antara variabel serta karya dari Fishbein dan Atzen yang membantu kita melihat apakah hubungan mereka. Teori konsisten, topik pada bagian berikutnya, menunjukkan bahwa semua faktor ini mencoba untuk menyeimbangkan atau homeostasis, menambahkan lapisan lain dalam kompleksitas perilaku manusia.
Selanjutnya, asumsi dasar. Teori ini berasumsi bahwa pendekatan penggabungan informasi, information integration, bagi pelaku komunikasi berpusat pada cara kita mengakumulasikan dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Jadi, teori secara sederhana menjelaskan bagaimana pembentukan informasi dan perubahan sikap. Terdapat dua variabel yang nampaknya memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan sikap, yakni valanse atau arahan dan bobot. Untuk yang pertama, dilihat apakah informasi dapat memberikan dukungan atau sebaliknya sebuah sangkalan terhadap keyakinan pelaku komunikasi. Dikatakan positif jika informasi tersebut dapat mendukung individu, sebaliknya dikatakan negatif bila informasi itu menyangkal keyakinan, sedangkan variabel bobot menitikberatkan pada kegunaan sebuah informasi dan terkait erat dengan kredibilitas. Informasi berbobot tinggi jika informasi yang diterima pelaku komunikasi dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan informasi akan berbobot rendah bila dipandang memiliki nilai kebenaran yang minim. Semakin tinggi bobot informasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap keyakinan seorang individu penerima informasi. Inti teori penggabungan informasi adalah perubahan sikap terjadi karena informasi baru yang muncul dalam keyakinan adanya perubahan dalam sikap atau karena informasi yang baru mengubah bobot atau valanse pada sebentuk informasi. Contohnya, jika melakukan penelitian untuk menciptakan mesin waktu, maka pernyataan yang menentang penelitian tersebut akan menjadi negatif dan yang mendukungnya akan menjadi positif. Oke, materi ini dapat disimpulkan bahwa valanse menunjukkan bagaimana informasi mempengaruhi sistem keyakinan seseorang, sedangkan bobot menggambarkan seberapa banyak pengaruh itu bekerja. Dua variabel yang tadi dijelaskan dapat digabungkan yang pada ujungnya dapat mempengaruhi keyakinan seseorang. Dan peluasan teori ini pun kemudian diperkenalkan menjadi dua teori, yaitu teori nilai ekspektasi dan teori tindakan yang beralasan. Perluasan teori itu didasarkan pada ide dasar di balik teori penggabungan informasi yang bergantung pada keseimbangan keyakinan, valanse, dan kredibilitas. Valanse mengacu pada apakah informasi mendukung keyakinan Anda atau menyangkal mereka. Ketika informasi mendukung keyakinan Anda, maka informasi tersebut memiliki valanse positif. Ketika tidak menyokong, maka nilai valansenya negatif. Sedangkan bobot adalah sebuah kegunaan dari kredibilitas. Jika Anda berpikir bahwa informasi tersebut adalah benar, maka Anda akan memberikan bobot lebih tinggi pada informasi tersebut. Jika tidak, maka bobotnya menjadi lebih rendah. Jadi, valanse mempengaruhi bagaimana informasi mempengaruhi sistem keyakinan Anda, dan bobot mempengaruhi seberapa banyak pengaruh itu bekerja. Ide dasar dari penggabungan informasi bergantung pada keseimbangan keyakinan, valanse, dan kredibilitas. Oke, terima kasih. Sekian presentasi materi teori penggabungan informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih semuanya.